Selamat siang, Pak. Siang, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Riza yang bertugas pada hari ini dengan Bapak siapa? Mardi, Dok. Usianya berapa, Pak? 20 tahun, Dok. Bapak pekerjaannya apa, Pak? Mahasiswa, Dok. Mahasiswa. Bapak tinggal di mana, Pak? Jalan Danau, Dok. Jalan Danau. Bapak sekarang statusnya sudah menikah atau belum? Belum, Dok. Belum. Apa keluhannya, Pak, dan bisa saya bantu? Batuk pilek, Dok. Batuk pilek. Sudah sejak kapan, Pak? Seminggu ini, Dok. Awal timbulnya saat apa, Pak? Saat beres-beres rumah, Dok. Saat beres rumah awal timbulnya ya, Pak ya? Apa faktor yang memperberatnya, Pak? Saat menyapu dan terkena debu, Dok. Oh, jadi kalau kena debu dia memperberat ya, Pak ya? Iya. Apa faktor yang memperingannya, Pak? Saat berbaring jadi tidak pilek lagi, Dok. Kalau saat berbaring dia berkurang ya, Pak ya? Iya. Apa ada gejala lain, Pak? Ada, Dok. Apa, Pak? Telinga saya agak redup, Dok. Jadi kalau dengar suara kurang, Agak berkurang ya, Pak ya? ya, Apa ada keluhan keluar cairan, Pak, pada telinganya? tidak, Dok. Apa ada sekret, Pak, atau kotoran yang terlalu berlebih? Ada, Dok. Kalau saya bersihkan telinga banyak kotoran, Dok. Kotorannya. Banyak, jadi kalau misalnya, oh, berarti sekretnya banyak berlebih ya, Pak ya? Iya. Kalau dibersihkan banyak keluar itu kuning-kuning atau gimana, Pak, warnanya? Kuning, Dok. Oh, kuning ya, Pak ya? Apa Bapak sudah pernah minum obat, Pak, untuk mengobati gejala yang Bapak rasakan? Belum, Dok. Apa Bapak ada alergi obat, Pak? Tidak, Dok. Apa sebelumnya Bapak pernah sakit seperti ini, Pak? Tidak, Dok. Apa keluarga Bapak ada yang sakit sama seperti yang Bapak rasakan? Tidak, Dok. Tidak. Baik, Pak, di sini untuk menentukan apa penyakit yang Bapak rasakan, sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Bapak. Mungkin selama pemeriksaan kurang nyaman, apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Bersedia, Dok. Baik, kalau begitu Bapak silakan ke tempat pemeriksaan. Saya permisi cuci tangan dulu ya, Pak. Ya, Dok. Sebelum melakukan pemeriksaan, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah menurut WHO. 1 2 3 4 5 6. Baik, Pak, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap telinga Bapak, hidung, dan tenggorokan. Mungkin selama pemeriksaan Bapak kurang nyaman, apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Bersedia, Dok. Bersedia ya, Pak ya. Baik, sebelum melakukan pemeriksaan, minta pasien dan pemeriksa duduk berhadapan dengan kaki kiri dan kaki kiri yang berdampingan seperti ini. Kemudian kita mulai melakukan pemeriksaan. Di sini saya menggunakan lampu kepala. Di sini saya menggunakan lampu kepala. Sebelumnya kita setel dulu lampunya. Dengan jarak kurang lebih 20-30 cm dengan diameter 2 cm. Pertama, kita nilai telinga bagian luar. Kita inspeksi daun telinganya. Kita lihat apakah daun telinganya utuh. Di sini daun telinganya utuh. Kemudian kita inspeksi kembali apakah ditemukan kelainan kongenital, infeksi, adanya massa atau tumor, atau adanya trauma. Di sini telinga pasien normal. Selanjutnya kita nilai dan palpasi nyeri tekan pada tragus. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Kemudian kita nilai nyeri tarik pada pinna. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Nyeri ketok pada tulang mastoid. Apa nyeri, Pak? Tidak, Dok. Baik, kita lakukan pada telinga sebelahnya. Ada sempat. Kita lihat inspeksi yang pertama. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya kelainan kongenital, tidak ada infeksi, tidak ada tumor atau massa, dan tidak ditemukan adanya trauma. Kemudian kita nilai adanya nyeri tekan pada tragus. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Lihat apakah kita nilai apakah ada nyeri tarik pinna. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Nyeri ketok pada mastoid. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Baik, pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya nyeri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan liang telinga menggunakan otoskop. Cara memegang otoskop, memegang seperti
memegang pensil atau memegang pena. Kita periksa liang telinganya. Pada pemeriksaan ini, liang telinga lapang, terdapat sedikit serumen, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan, tidak ditemukan adanya bisul, tidak ditemukan adanya tumpukan serumen. Selanjutnya kita nilai membran timpani. Pada membran timpani terlihat utuh dan berwarna putih seperti mutiara. Pada pemeriksaan ini, refleks cahaya membran timpani pada telinga sebelah kiri seperti jarum jam angka 7. Kita lakukan pada telinga sebelahnya. Cara pada pemeriksaan liang telinga pada dewasa kita lakukan dengan cara menarik ke belakang dan ke atas. Pada anak-anak kita tarik ke belakang dan ke arah bawah. Sama seperti yang tadi, kita menggunakannya memegang seperti memegang pensil. Pada pemeriksaan ini, liang telinga lapang, terdapat sedikit serumen, tidak ditemukan adanya bisul ataupun tanda-tanda peradangan lainnya. Di sini juga membran timpani utuh, berwarna putih seperti mutiara. Pada refleks cahaya telinga kanan mengarah jarum jam angka 5. Selanjutnya pemeriksaan tes pendengaran. Di sini kita menggunakan garpu tala. Pak, nanti saya akan melakukan pemeriksaan garpu tala pada telinga Bapak. Akan saya getarkan garpu tala ini, akan saya tempelkan di belakang telinga Bapak. Nanti jika Bapak terdengar, Bapak angkat tangan. Setelah tidak terdengar lagi, Bapak turunkan tangan Bapak. Nanti saya akan pindahkan ke depan telinga Bapak. Jika Bapak masih mendengarkan bunyi, Bapak angkat tangan Bapak. Setelah Bapak tidak mendengarkan lagi, Bapak turunkan tangan Bapak. Bapak mengerti, Pak? Ngerti, Dok. Baik, kita mulai ya, Pak ya. Baik, kita lakukan pada telinga sebelahnya. Selanjutnya kita akan melakukan tes Weber. Tadi kita melakukan tes Rine ya Pak ya, tes Rine ya Pak ya. Ya kita pemeriksaan tes Weber. Nanti sama seperti tadi, saya akan membunyikan garpu tala ini dengan cara mencubitnya. Kemudian saya tempelkan di tengah-tengah seperti ini Pak. Nanti jika Bapak mendengarkan pada sebelah salah satu telinga Bapak, Bapak angkat tangan yang sebelah yang Bapak mendengar ya Pak ya. Misal Bapak mendengarkan sebelah kanan, Bapak angkat tangan kanan. Kalau Bapak mendengarkan tangan kiri, Bapak angkat tangan kiri. Jika Bapak mendengarkan pada kedua tangan Bapak, pada kedua telinga Bapak, Bapak angkat kedua tangan Bapak. Bapak ngerti Pak? Ngerti, Dok. Baik Pak, kita akan mulai. Baik, selanjutnya pemeriksaan tes wabah. Di sini kurang lebih sama seperti tes Rine tadi. Saya akan menggetarkan garpu tala dan meletakkan di tulang belakang telinga Bapak. Nanti Bapak angkat tangan Bapak jika terdengar, dan jika tidak terdengar lagi Bapak turunkan tangan Bapak dan saya akan memindahkan ke telinga Bapak. Nanti sama seperti tadi, jika terdengar angkat tangan, jika sudah tidak terdengar turunkan tangan. Nanti saya akan memindahkan ke telinga saya. Bapak mengerti Pak? Ngerti, Dok. Baik, kita mulai ya Pak ya. Baik, setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tes hidung ya Pak ya. Sini saya akan memakai lampu kepala kembali. Baik, selanjutnya pemeriksaan hidung. Di sini saya menggunakan lampu kepala kembali dengan mengatur lampu 20 sampai 30 cm dengan diameter 2 cm. Baik Pak, kita akan melakukan pemeriksaan hidung. Yang pertama, inspeksi.
nilai apakah terdapat kelainan kongenital, dan lihat apakah terdapat deformitas. Pada inspeksi ini tidak ditemukan adanya kelainan kongenital. Kemudian pemeriksaan palpasi, nilai apakah terdapat krepitasi. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya krepitasi. Dan nilai apakah terdapat nyeri pada area sinus. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak, Dok. Kemudian kita nilai nyeri pada sinus maksilaris. Apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Pada sinus etmoid, apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Pada sinus frontal, apakah nyeri, Pak? Tidak, Dok. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya nyeri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan menggunakan alat spekulum hidung. Cara menggunakan spekulum ini, mana corongnya mengarah ke bawah seperti ini, dan cara memegangnya seperti ini. Kita masukkan ke hidung pasien dalam keadaan tertutup, kemudian dibuka di dalam. Dan cara mengeluarkannya dalam keadaan terbuka, jangan ditutup dulu baru kita keluarkan. Takutnya kalau kita tutup di dalam tercabut atau terjepit bulu hidung pasien. Kita mulai ya Pak ya, maaf ya Pak. Pada pemeriksaan ini kita nilai kafum nasi lapang, mukosa tidak hiperemis, tidak terdapat massa, tidak ditemukan adanya polip. Kemudian septumnya lurus, tidak terdapat deviasi septum. Konka nasal juga tidak ditemukan adanya kelainan. Kita coba ke lubang satu lagi. Sama seperti tadi cara memegangnya. Kita masukkan dalam keadaan tertutup dan kita buka di dalam. Kita nilai juga kafum nasi lapang, mukosa tidak hiperemis, tidak ditemukan adanya massa, tidak ditemukan adanya polip, septum lurus, tidak ada terdapat deviasi septum, konka nasal juga tidak ditemukan adanya kelainan. Saat melepaskan spekulum hidung, kita lepaskan dalam keadaan terbuka. Jangan kita tutup di dalam hidung pasien, karena dapat menyebabkan terjepitnya bulu hidung dan menimbulkan pasien tidak nyaman. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulut. Di sini kita menggunakan tang spatel. Baik Pak, sebelum melakukan itu, ini pemeriksaan pada faring ini Pak, Bapak akan merasakan sedikit mual. Apakah Bapak bersedia untuk saya periksa? Ya, Dok. Bersedia ya Pak ya. Yang pertama, sebelumnya kita lihat inspeksi pada mulut pasien. Pada inspeksi ini, bibir tidak sianosis, bibir berwarna merah pink, tidak ditemukan adanya pecah-pecah. Baik Pak, buka mulutnya Pak. Buka ya Pak ya. Lidahnya keluarin Pak. Kita nilai. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya hiperemis mukosanya. Kemudian kita melakukan pengecekan faring dengan menggunakan tang spatel. Maaf ya Pak ya. Pada pemeriksaan ini tonsil tampak, juga tidak ditemukan adanya pembesaran tonsil, tidak ditemukan adanya hiperemis, dan mukosa juga tidak hiperemis. Pada pemeriksaan ini normal. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Bentar ya Pak. Apa ada teraba nyeri Pak? Tidak, Dok. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening dan tidak ditemukan adanya nyeri tekan. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai. Bapak silakan merapikan pakaian Bapak. Bapak silakan kembali ke ruang tunggu di depan ya Pak ya. Saya permisi cuci tangan. Terima kasih Pak. Sama, Dok.